Di situ Arum langsung kaget sekaget-kagetnya karena dia melihat Dewi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia tidur, nah dia ngeringkuk gitu di dalam pelepah-pelepah pisang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, sudah masuk di malam Jumat lagi. Itu berarti waktunya aku menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa lagi, yang tanpa terasa malam ini sudah sampai di part 176. Sampai lupa gue udah nomor berapa, Wak. Buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung pergi ke playlist, cari kisah horor Wawa, ada part 1 sampai part sekarang. Dan di malam ini, Wak, aku akan menceritakan satu kisah tentang teror mencekam yang terjadi di pondok pesantren. Nah, Wawa kita yang pada saat itu lagi mondok di sana, Wak, menjadi saksi tentang bagaimana teror tersebut menghantui para santri. Bahkan salah satu santri yang paling parah gangguannya di sana adalah sahabatnya Wawa kita ini, Wak. Dan usut punya usut, konon katanya kejadian mengerikan itu ada kaitannya dengan aktivitas para penganut ilmu hitam yang memang sering terjadi di sana. Nah, penasaran kalian sama kisah selengkapnya? Apa saja yang sebenarnya dialami sama Wawa serta teman-temannya pada malam itu? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang kita sebut aja namanya Arum dari Aceh. Halo Arum. Jadi kisah ini terjadi pada pertengahan tahun 2015 lalu, Wak, ketika Arum memutuskan untuk memperdalam ilmu agamanya di salah satu pondok pesantren di sana. FYI, pada masa itu Arum baru masuk SMA, Wak, ya, dan pada saat ini Arum sudah berusia 24 tahun dan sudah menikah, ya. Jadi ini kisah waktu dia di pesantren dulu. Nah, pondok pesantrennya Arum ini bisa dibilang cukup populer di sana, Wak. Luasnya mencapai 4-5 hektar dan terbagi menjadi asrama dan juga sekolah untuk santri putra dan juga asrama dan sekolah untuk santri putri. Jadi ada putra putri terpisah pastinya. Dan selain itu masing-masing asrama juga memiliki pos jaga piket, Wak. Nah, singkat cerita, setelah menyelesaikan berbagai proses registrasi, Arum dan santri lainnya pun mendapatkan pembagian kamar asrama. Kebetulan pada saat itu Arum ini mendapatkan jatah di asrama 1 yang ditempati oleh 30 orang santri. Setelah mempersiapkan semuanya, pada saat itu Arum pun bergegas masuk ke dalam kamar asramanya. Dan sesampainya di kamar, Wak, dia pun berkenalan dengan 2 santri lainnya yang bernama Karin dan Dewi. Kita sebut aja lah namanya itu. Nah, sejak perkenalan itu, Wak, ketiganya langsung akrab nih. Kemana-mana mereka selalu bertiga, ya kan. Arum pun dapat menjalani hari-hari di pondok pesantren dengan sangat-sangat menyenangkan berkat kehadiran Karin dan juga Dewi, kedua teman barunya ini. Saking serunya, Wak, tanpa terasa 3 bulan pun sudah berlalu di sana. Semuanya berjalan baik-baik saja di bulan-bulan 1 sampai bulan ketiga. Sampai akhirnya ketika memasuki bulan keempat, sesuatu yang menyeramkan pun tiba-tiba terjadi. Jadi ceritanya pada saat itu pondok pesantrennya Arum ini sedang mengadakan lomba antar kelas. Lombanya macam-macam, Wah, ada lomba baca puisi, lomba cerdas cermat, sampai lomba baca kitab kuning pun ada, Nadia. Nah, karena sedang dalam acara lomba, maka otomatis suasana pesantren ini pun jadi ramai, jadi semarak, ya kan, Wak. Tapi anehnya di sini, Nat, pada malam itu Arum, Dewi sama Karin, 3 berantai ini, Wak, 3 berantai 3 sekawan ini justru merasa seperti ada hawa yang berbeda di pesantren kami. Di tengah keramaian acara lomba, entah kenapa kami ini malah merasa suasana pada saat itu sepi, sunyi, dan juga dingin. Sampai kami pakai double jacket tuh, dia tetap aja menggigil di situ. Tak kenapa, pokoknya hari itu kayak nggak enak aja suasananya. Nah, sampailah pada suatu ketika di hari yang agak aneh ini, Wak, seorang ustazah yang bernama Ustazah Umi tiba-tiba datang menghampiri mereka bertiga. Dengan wajah khawatir, Ustazah Umi ini bilang, Arum, Karin, Dewi, tolonglah ajak beberapa teman untuk menemani Ustazah kunci pintu gerbang asrama, ya. Dan tolong juga sampaikan ke yang piket kalau yang jaga malam ini harus 5 orang, ya. Jangan cuman berdua, kata Ustazah Umi. Kok gitu dalam hati mereka, Wak? Ini pasti ada yang gak beres nih. Pasti Ustazah Umi ini juga merasakan kalau malam ini hawanya memang beda dari malam-malam biasanya. Gak cuma kita bertiga aja nih. Karena biasanya gak kayak gitu, Wak. Tapi ya udahlah kan, meskipun keheranan, Arum, Karin, sama Dewi pun tetap melaksanakan instruksi dari Ustazah Umi. Mereka pun langsunglah memanggil beberapa teman untuk ikut menemani Ustazah menutup pintu asrama. Dan sesampainya di depan pintu asrama, seketika aku langsung merinding sebadan-badan tuh, Nadia. Katanya, gak pernah aku kayak gitu, kata si Arum kan. Tapi udahlah, ditutuplah itu gerbang rame-rame. Dan setelah mereka menutup
menutup pintu gerbang, tiba-tiba datang juga nih Wak, ada 5 orang petugas piket menghampiri mereka bertiga. Dengan heran 5 orang yang baru datang ini nanyalah ke Ustazah Umi, "Ustazah, maaf, kenapa yang jaga malam ini harus 5 orang Ustazah? Bukannya harusnya biasanya cuma 2 orang aja?" Teman-teman yang baru datang ini juga merasakan hal yang sama Wak, kenapa nih kok tumben malam ini kayak gini gitu kan. Ustazah Umi jawab, "Ini amanah dari Ustadz Putra, jadi kita ikutin aja lah," katanya. Entah kenapa jawaban Ustazah Umi itu pun makin bikin kami merinding Nadia. Aku langsung punya feeling tuh kalau kayaknya ada sesuatu yang buruk lah yang akan terjadi malam ini, kata si Arum. Nah udah tuh kan, setelah selesai menutup pintu gerbang asrama Wak, Arum, Karin, sama Dewi pun segera masuk lagi ke pesantren untuk melihat acara lomba yang memang sedang berlangsung malam itu. By the way, yang akhirnya menutup gerbang depan tuh si Dewi Wak, ya ingat kan mereka berkawan bertiga nih. Dewi yang pada saat itu walaupun mereka rame-rame datang ke depan gerbang, yang ngunci itu Dewi, ingat ya. Nah dah kan balik lagi nih ke acara kan. Nah di sini ada yang aneh lagi Wak, sejak mereka kembali lagi, Arum sadar kalau gelagat si Dewi yang mengunci gerbang ini tiba-tiba aneh Nadia. Dia cuman diam aja dari tadi karena khawatir. Si Arum nanya kan, "Dew, kamu kenapa? Pusing kah?" kata gitu. Tanpa mengatakan apa-apa, Dewi cuman nunduk aja sambil menggelengkan kepalanya Nat. Meskipun aku agak keheranan dengan sikapnya si Dewi, Arum pun memilih untuk tidak nanya lebih jauh lagi. Mereka terus asik itu kan menyaksikan acara lomba tersebut hingga akhirnya tepat jam 10:15 malam tiba-tiba Dewi nih jatuh pingsan Wak. Kan paniklah mereka semua. Kenapa sih Dewi pingsan nih? Akhirnya mereka pun langsung ngegotong Dewi rame-rame menuju ke musola. Dan tidak lama kemudian Ustazah Umi serta beberapa ustazah lainnya pun datang juga menghampiri mereka. Ustazah Umi mencoba menyadarkan Dewi, tapi sayangnya Dewi ini tetap gak mau bangun. Terus Wak, tidak lama kemudian mereka semua kembali dibuat kaget karena Dewi yang masih nutup mata kan lagi pingsan ya, tiba-tiba nangis. Dia suaranya sedih kali. Terus berhenti. Gitu. Dan setelah Dewi mendadak berhenti menangis ini Wak, tiba-tiba saja kedua matanya si Dewi ini terbelalak, terbuka, dan Dewi langsung menyunggingkan senyumnya menyeringai dengan sangat-sangat menyeramkan. Habis nangis tuh. Gitu. Melihat hal itu seketika mereka yang ada di sekitarnya si Dewi langsung sadar Dewi kerasukan. Dengan panik Ustazah Umi pun langsung berseru, "Astagfirullahaladzim, cepat baca zikir, semuanya ayo baca zikir," kata Umi kan. Arum dan teman-temannya pun langsung melantunkan kalimat-kalimat zikir dengan lantang Wak. Dan di saat yang sama Dewi yang semulanya masih kayak tiduran kayak gitu kan, tiba-tiba duduk dan tegak Wak, ketawa dia cekikikan. Makin kencang zikir yang dilantunkan sama kawan-kawannya si Arum ini ya, makin kencang juga suara si Dewi itu. Makin nyaring ketawa dia Nat. Nah di tengah situasi yang mencekam itu Ustadz Harun, Ustadz laki-laki ini tiba-tiba datanglah menghampiri mereka. Dan FYI juga Ustadz Harun ini memang paham Wak dengan hal-hal mistis dan sudah biasa meruqyah orang. Lalu ketika Dewi melihat kedatangan Ustadz Harun Wak, Dewi ini ketawa langsung berhenti. Melotot dia ke arah Ustadz Harun kan. Dan seketika Dewi pun langsung berdiri dan bersiap kabur. Lari dia. Untungnya belum sempat Dewi ini lari jauh kan, Arum sama kawan-kawannya sudah lebih dulu menahan Dewi Wak. Karena udah gak bisa kemana-mana, Dewi di situ berontak, "Lepasin aku gak mau keluar. Dasar kalian manusia munafik," kata si sosok ini. Masih terus-terusan aku sama kawan-kawan pegang kan. Terus Ustadz Harun pun berjalanlah mendekati Dewi sambil bilang, "Kau mau keluar baik-baik atau mau kumusnahkan kau? Siapa yang sudah mengirim kamu ke sini?" kata Ustadz Harun. Sambil tertawa si sosok yang merasuki Dewi bilang, "Oh, jadi kau sudah tahu aku ini kiriman. Kenapa? Dasar kau munafik. Kiriman." Disinilah tanpa berlama-lama Ustadz Harun pun langsung meruqyah Dewi Wak. Dan setelah Dewi ini diruqyah, Dewi langsung pingsan. Nah melihat Dewi yang pingsan ini, Ustazah Umi dan beberapa ustazah yang lain pun langsung menggotong Dewi masuk pergi ke kamarnya Pamong. Ini kamarnya para ustazah ini. Pada malam itu Dewi sengaja dibiarkan istirahat di kamar Pamong supaya apa? Supaya kondisinya mudah dipantau gitu kan. Nah tidak lama setelah itu ustazah-ustazah ini pun pergilah menggotong si Dewi. Nah Ustadz Harun melihat Dewi udah pergi, tiba-tiba nolehlah ke arah aku sama kawan-kawan aku dia ke arah si Arum sama kawan-kawannya. Ustadz Harun bilang, "Kuatkan hati kalian ya Nak ya. Ini hanya awal.
Satu pesan Ustadz, mulai sekarang jangan ada lagi yang keluar kamar setelah jam 12 malam, kata Ustadz Harun. Kagetlah kami dengar Ustadz Harun ngomong kayak gitu. Nadia, apa maksudnya nih? Ini hanya awal, ada apa nih? Seolah-olah Ustadz Harun sama ustazah-ustazah yang lain itu tahu sebenarnya pesantren ini lagi kenapa gitu loh, tapi masih tutup mulut mereka cuma suruh kami hati-hati aja. Udah kami iyain aja, iya Ustadz katanya, dah bubar nih kan. Nah, singkat ceritanya seperti biasa malam itu Arum dan teman-temannya pun tidur di kamar asrama mereka. Lalu tepat jam 2 malam Nadia, lonceng asrama putri tiba-tiba bunyi. Dan FYI memang ini hal yang biasa Nadia, karena lonceng ini sengaja dibunyikan sebagai pertanda udah masuk waktu sholat tahajud. Jadi macam alarm gitulah. Tapi anehnya ya Nadia, malam itu lonceng tuh gak berhenti-berhenti. Teng 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 bunyi terus. Karena keheranan dengan lonceng yang terus berbunyi ini, Arum sama kawan-kawan asramanya pun langsung terbangun lah kan. Bukan bangun lagi, Nadia langsung keluar, kami ada apa nih? Ternyata pada saat itu halaman pesantren udah ramai dikerumuni sama santri dan juga ustazah-ustazah. Arum cobalah mendekati mereka, kan mencari tahu ada apa nih sebenarnya yang terjadi, kenapa? Dan ketika jarak sudah semakin dekat dengan kerumunan itu, Arum dibuat kaget ketika mendengar ustazah Umi bilang apa? Ya Allah, Dewi hilang, anak-anakku, tolong kita cari Dewi sampai ketemu ya, kata dia. Dengar ucapan ustazah Umi apa nggak panik kami itu semua. Nah, dia langsung lah itu nyebarkan dan menyisir seluruh area pesantren. Dewi hilang, halo. Tapi setelah mereka pergi mencari kemana-mana, sayangnya Dewi tetap juga tidak ditemukan. Akhirnya karena mereka sudah bingung harus mengapain lagi, mereka pun memutuskan untuk meminta bantuan para santri putra nih. Nah, selagi santri putri mencari di dalam pesantren, santri putra disuruh untuk mencari Dewi di luar area gerbang pesantren, kan? Setelah beberapa waktu mencari, ada nih lah salah satu santri putra yang berteriak dari arah luar gerbang. Dari arah luar ya, dia bilang, Dewi ketemu di sini teman-teman, katanya. Dengar teriakan itu, semuanya Arum sama kawan-kawannya berlari juga nih ke arah sumber suara. Dan ketika dia semakin dekat ke lokasi ditemukannya Dewi, di situ Arum langsung kaget sekaget-kagetnya karena dia melihat Dewi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia tidur, dia ngeringkuk gitu di dalam pelepah-pelepah pisang. Dan yang semakin bikin kami semua terkejut apa, Nat? Pada saat itu Dewi ditemukan dalam kondisi mohon maaf, dalam kondisi Dewi tidak mengenakan celana. Baju sama kerudungnya masih utuh Nadia, tapi bagian bawahnya cuma tinggal ditutupin, mohon maaf, celana dalam aja, celananya nggak ada. Pada saat itu santri-santri putra yang ikut mencari Dewi pun langsung dengan sadar segera langsung memalingkan pandangan mereka. Mereka nggak mau lihat auratnya si Dewi kan, Dan kebetulan untungnya pada saat itu si Arum ini datang dengan mengenakan sarung yang memang nutupin tubuh aku Nadia, karena hawa malam tuh kan dingin kali. Udah akhirnya Arum pun lepasin sarungnya, ditutupnya lah itu tubuhnya Dewi. Dan setelah itu Arum serta beberapa santri-santri yang lain pun buru-buru langsung menggotong Dewi kembali masuk ke dalam kamar pamong, kamar para ustazah tadi itu. Kasihan ya ya, temukan nggak? Ya Allah, udahlah nggak bercelana dekat pelepah-pelepah pisang kayak gitu. Kok bisa, bayangkan sama kalian. Tapi ya udahlah, sesampainya di dalam kamar mereka pun langsung membaringkan Dewi di kasur. Diperiksanya badan Dewi ada apa-apa apa enggak kan, untungnya nggak kenapa-napa. Tapi Dewi kan masih pingsan nih. Ditunggu alhamdulillahnya Dewi pun tersadar dari pingsannya. Dengan tubuhnya yang lemas dan suaranya yang lirih, Dewi bertanya, kok aku ada di sini? Bukannya terakhir tadi aku lagi tutup pintu gerbang asrama ya, kata Dewi kayak gitu. Dengar pertanyaan Dewi kayak gitu, seketika Arum sama kawan-kawannya terdiam aja tuh. Diam, gak ada yang berani ngomong apa-apa nih. Udah gak apa-apa, tadi kamu cuma pingsan, soalnya mah kamu kan kambuh. Jadi malam ini kamu tidur di kamar ustazah dulu ya, kata si Arum. Kami sengaja bohong, dia gak mau bikin si Dewi ini kepikiran. Apa kata dia kalau misalnya dia tahu kalau ternyata dia ditemukan dalam kondisi kayak tadi itu. Udah kami bohongin aja lah dulu gitu. Udah istirahat aja Dewi, istirahat, kata si Arum dan kawan-kawannya kan. Udah nih istirahat lah si Dewi. Singkat cerita, pagi pun datang. Esok harinya nih, Dewi pun terbangun dari tidurnya dalam keadaan baik-baik saja. Kondisinya mendadak pulih, seolah memang gak pernah terjadi apa-apa di malam sebelumnya. Bahkan pada hari itu Dewi ini juga masih bisa ikut lomba baca kitab kuning bersama dengan Arum dan juga Karin. Kan memang di pondoknya lagi ada acara tadi kan, belum selesai acaranya, lanjut di hari-hari berikutnya. Nah, singkatnya hari itu berjalan dengan baik-baik saja, Hingga akhirnya pada saat datang waktu maghrib, suasana
suasana yang menyeramkan lagi-lagi meneror satu pesantren. Jadi ceritanya, Wak, setelah maghrib, sesuai dengan rutinitas di pondok pesantren kami Nadia, Arum dan santri-santri lainnya pun membaca Yasin bersama-sama di masjid. Dan karena mengaji Yasin ini dilakukan tepat setelah sholat maghrib, jadi kan otomatis posisi mereka ini juga masih sama seperti pada saat sholat berjamaah kan, Wak, duduknya masih bersaf-saf nih, nggak bubar. Dan selain itu juga Nadia, biasanya kami ini akan membacakan ayat pertama surat Yasin dengan diulang sampai 3 kali. Kalau kita kan misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim langsung gitu kan. Kalau mereka enggak, Wak, diulang 3 kali Yasinnya. Yasin, Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu kebiasaan mereka di pesantren itu. Nah tapi nih, Wak, di malam itu tepat ketika mereka melafalkan Yasin yang pertama ini, kan 3 kali tuh, baru ngucap yang pertama aja, Wak, bisa kalian tebak apa yang terjadi selanjutnya? Kata si Arumnya, secara mengejutkan seluruh santri yang ada di saf 1 tiba-tiba pingsan. Nggak berhenti di situ aja, ketika mereka melafalkan Yasin yang kedua, gantian saf kedua yang pingsan, Wak. Dan sama juga ketika mereka melafalkan Yasin yang ketiga, lanjut santri-santri yang di saf ketiga pun jatuh pingsan. Terbayang sama kalian, kayak gitulah kejadiannya. Yasin pingsan saf 1, Yasin pingsan saf 2, Yasin pingsan saf 3. Dan total santri yang pingsan di malam itu mencapai 40 orang. Dan gak berhenti sampai situ aja, Nat. Secara mengejutkan, mereka yang pingsan tadi itu mendadak bangun lagi, tapi dalam keadaan kesurupan. Kesurupan massal lagi, Wak. Apa nggak langsung kocar-kacir semua jemaah yang ada di situ kan, Wak? Santri-santri yang di sana tuh. Arum yang pada saat itu kondisinya masih sadar. Untung sadarnya dia, untung aku nggak dia bagian depan tuh. Refleks lah langsung membantu santri-santri yang kesurupan. Tapi saking banyak yang kesurupan ya kami juga bingung lah mau nolongin yang mana dulu nih. Tapi untungnya, Wak, selama beberapa jam, lama kali tuh Nadia. Selama beberapa jam kemudian situasi pun sudah mulai mereda. Santri yang kesurupan tadi sudah mulai berangsur-angsur sadar nih, Wak. Ya kan? Tapi sayangnya, tepat ketika mereka merasa kalau situasi itu sudah mulai membaik, mereka tidak tahu kalau sebenarnya gangguan itu nggak berhenti sampai di situ aja. Dimana tanpa diduga-duga ternyata, Wak, kesurupan massal ini akan terus terulang kembali di malam-malam berikutnya. Berlanjut, besok-besoknya berlanjut. Kejadiannya selalu sama, Wak. Yaitu selalu setiap habis maghrib dan tepat ketika mereka sedang membaca Yasin. Kesurupan lagi kami dan dia. Dan parahnya lagi, Wak, di setiap malam berikutnya jumlah yang kesurupannya juga makin meningkat, makin banyak. Malam yang pertama tadi berapa? 40 orang karena dia. Besoknya 50 orang. Sampai malam ketiganya 70 orang. Sampai puncaknya malam ke-7 sampai 133 orang. Nah dia masih ingat aku. Bertambah terus tiap malam, Wak. Astagfirullahalazim. Dan setelah malam ke-7 tuh beberapa santri juga masih mengalami kesurupan loh. Tapi untungnya jumlahnya nggak nambah nih dari 133, berkurang kali memang. Sampai akhirnya di malam ke-10, Wak, yang kesurupan cuma tinggal 1 orang. Siapa orang nih? Dewi, Wak. Dewi. Padahal di malam pertama waktu baca Yasin sama-sama tuh, malam 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 tuh Dewi nggak kenapa-napa, nggak kesurupan dia. Dia kesurupan yang pertama kali itu ajanya. Tapi di malam ke-10 cuman Dewi saja yang kesurupan. Agak aneh di sini kan, kenapa nih? Jadi ceritanya sebelum kesurupan ini, Wak, seperti biasa Dewi sama santri-santri lainnya sedang sholat di masjid. Lalu tiba-tiba secara mengejutkan Dewi ini jatuh pingsan. Nggak lama kemudian sadar dia. Abis itu pingsan dia lagi. Sadar dia lagi. Pingsan dia lagi, kayak gitu terus berulang-ulang. Hingga akhirnya Arum sama kawan-kawannya pun bawa si Dewi masuk ke asrama supaya tidak menjadi tontonan santri-santri yang lain nih. Kan sebelumnya di masjid udah bawa dulu lah ke kamar, kata gitu. Dibaringkanlah si Dewi ini di atas kasurnya kan, Wak. Dan setelah itu Arum keluar kamar nih, mau bikin teh biar nanti kalau misalnya si Dewi sadar bisa langsung minum teh hangat itu kan. Nah selagi si Arum ini keluar, pada saat yang sama ada Nadia, 3 orang kawan aku, 3 orang santri yang tetap tinggal di kamar untuk jaga si Dewi. Berarti di kamar tuh ada 4 orang kan, Wak. Dewi 1, 3 kawannya lagi ngejaga. Nah sambil menjaga Dewi yang lagi pingsan ini, 3 orang itu yang cuma diam terus sambil ngobrol-ngobrol ringan aja gitu kan. Tapi saking asiknya ngobrol lah mungkin kan, sampai-sampai mereka nggak sadar kalau waktu itu Dewi udah bangun lagi dari pingsannya. Nah 3 orang ini baru sadar Dewi bangun itu ketika Dewi mendadak berdiri dan ditariknya kerudung mereka, Wak. Wih, peristiwa itu cepat kali Nadia katanya. Cuman dalam hitungan detik aja Dewi berhasil menyeret mereka bertiga ini, ditariknya kerudung-kerudung mereka, lalu membawa mereka semua keluar kamar. Keluar kau! Tas, keluar kau! Semua. Dan menurut kesaksian kawan-kawan bertiga itu kuat kali tenaga si Dewi itu, sampai terpelanting kami keluar. Nah, juga terpelanting kayak gini, pokoknya kuat lah dia. Dan setelah 3 orang temannya tadi berada di luar, Wak, Dewi pun langsung berlari dan masuk ke kamar lagi, masuk ke dalam asrama tadi.
Dikuncinya ya dari dalam, Wak. Ditinggalkannya kawan-kawan yang di luar yang masih terduduk lemas, syok nengok si Dewi kayak gitu kan. Makin kaget lah mereka setelah tahu si Dewi ngunci pintu dari dalam. Mereka pun langsung berlari ke depan pintu kamar asrama. Dipanggil-panggil lah Dewi, buka pintu, kok ngapain di sana? Buka pintunya Dewi, buka, kata mereka bertiga. Nah, suara teriakan santri-santri yang memanggil Dewi itu akhirnya didengarlah sama si Arum. Terdengar sama aku, Nadia, aku lagi bikin teh tuh. Arum yang panik pun akhirnya langsung ikut berlari ke arah kamar asrama itu, Wak. Dan sama seperti santri yang lainnya pada saat itu, Arum juga sibuk mengetuk-ngetuk pintunya asrama sambil memanggil-manggil si Dewi. Entah apa yang dilakukan Dewi sendirian di dalam itu, Nadia. Tapi yang jelas, dipanggil sekencang itu, Dewi tetap juga nggak mau buka pintu kamar. Orang-orang masih sholat nih, Wak. Kan mereka berempat aja nganterin siapa nih, kan nganterin si Dewi masuk ke dalam masjid tuh. Dalam kamar tuh. Makin panik lah mereka ini semua kan. Nah, di tengah situasi yang mencekam itu, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara-suara pecahan kaca dari dalam kamar asrama itu. Dari suara pecahan kaca tersebut, Arum dan teman-temannya menduga bahwa di dalam sana Dewi itu lagi mecah-mecahin cermin-cermin yang ada dalam lemari. Nah, kan di dalam asrama itu banyak lemari-lemari kan. Nah, itu macam dipecah-pecahkan, tang terdengar tuh kami di luar. Dalam Arum sama kawan-kawan yang bertiga tadi pun langsung manggil ustazah dan mereka akhirnya sepakat untuk mendobrak pintu kamar itu. Dobrak aja ustazah, yuk kita dobrak gitu. Udah mau siap-siap nih. Tapi belum sempat pintunya didobrak, Wak, tiba-tiba mereka dengar ada suara kunci pintu yang dibuka dari dalam. Teklek gitu. Nah, terdiamlah mereka. Dibukanya, Wak. Bentar lu. Dan kemudian, Wak, pintu itu pun akhirnya terbuka dan Dewi pun keluar. Tapi di sini secara mengejutkan Dewi keluar dengan tatapan marah yang menyorot tajam ke arah mereka semua. Senyumnya menyeringai, Nadia. Terus kedua tangannya berdarah sambil megang pecahan kaca tuh, astagfirullahaladzim. Refleks kami semua mau berusaha melepaskan pegangan tangannya si Dewi dari pecahan kaca itu karena dia. Tapi setiap kali ada yang berusaha, nggak usahlah kami lepaskan, kami dekat tuh langsung ditodong ya kami kayak gini. Bayangkan sama kau macam mana tuh, seolah-olah dia menusuk kami semua, Nadia. Dan nggak sampai di situ, Wah, astagfirullahaladzim. Inilah aku kayak, aduh, kasihan kali. Setelah itu mereka semua yang ada di sana melihat nih, enggak aku aja, Nadia, semuanya lihat ya ustazah sama 3 kawan aku tuh tengoknya apa. Dewi ini tiba-tiba saja memakan Wak ya, pecahan kaca yang dia pegang tadi. Apa nggak berdarah-darah bibirnya si Dewi itu berdarah. Tengok kami, Nat. Dahlah kami temen nangis-nangis semua berteriak histeris. Dewi, astagfirullah, sadar Dewi, jangan kau makan kaca, bahaya tuh. Kami pegang-pegang akhirnya. Kalau nggak makin berdarah lah itu, Nat. Dewi nggak peduli, dia diabaikannya peringatan orang masih kesurupan kok. Tetap udah asyik dibuah. Dikunyah-kunyahnya lah itu. Udah netes-netes saja darah tuh. Astagfirullahaladzim. Aduh, Dewi. Tapi untungnya tidak lama setelah itu Ustadz Harun pun datang dan beberapa ustadz lain juga datang nih. Dan setelah melihat sendiri apa yang sedang terjadi sama Dewi, akhirnya Dewi pun langsung diruqyah saat itu juga sama Ustadz Harun, Wak. Selagi Ustadz Harun meruqyahnya, sosok yang ada di dalam tubuh Dewi ini berkata, "Jangan keluarkan aku. Aku akan membawa anak ini bersamaku. Salah dia sendiri kenapa datang menyambutku dengan darah manis." Menyambutku dengan darah manis. Astagfirullahaladzim. Harun sama semua yang menyaksikan kejadian itu tuh kebingungan sama maksud ucapan dari si sosok yang merasuki Dewi ini kan. Maksudnya apa? Dewi menyambut dia dengan darah yang manis. Apa nih? Nah, di sisi lain, Wak, Ustadz Harun yang sepertinya paham dengan maksud si jin ini memilih untuk diam. Gak ada ngomong apa-apa dulu kan. Tanpa banyak bicara, Ustadz Harun pun langsung melanjutkan proses ruqyah. Udah gak 3 kali lah dia lihat kondisi si Dewi kayak gitu kan, Wak. Gak ada lagi sempat-sempatnya mau cerita nih apa maksudnya. Yang penting udah keluarkan dulu si sosok ini. Akhirnya setelah ditarik paksa oleh Ustadz Harun, sosok yang merasuki Dewi ini pun berhasil dikeluarkan. Bersamaan dengan itu seketika Dewi pingsan lagi. Tapi mereka di situ nggak diam aja, Wak. Mereka langsung membawa Dewi ke rumah sakit. Karena kan Dewi habis makan kaca tuh kan, takut kenapa-napa pula badan si Dewi. Udah diperiksa nih, dikasih pemeriksaan medis dulu kan. Nah, selagi Dewi dibawa ke rumah sakit, Wak, pihak pondok pesantren ini pun langsung nelpon orang tuanya Dewi. Dikabarkannya lah apa yang terjadi sama anak mereka kan. Nah, setelah itu Arum, Karin dan juga teman-teman santri yang lainnya pun diminta untuk kembali masuk ke asrama masing-masing. Masuk ke asrama masing-masing berdoa. Tapi ketika mereka mau beranjak pergi menuju ke asrama, Wak, tiba-tiba saja Ustadz Harun memanggil Arum dan Karin. Arum, Karin, boleh ikut Ustadz sebentar? Ada yang mau Ustadz tanyakan ke kalian. Karena Ustadz tahu, ini yang kawan dekatnya Dewi nih. Oh iya boleh Ustadz, kata mereka. Inilah dia, Wak. Ini nih. Dah.
Ustadz Harun pun mengajak Arum sama Karin menuju rumahnya yang memang masih ada di dalam kawasan pondok. Sesampainya di sana, tanpa banyak bicara, Ustadz Harun pun langsung bertanya, "Anak-anak, apa di malam ketika Ustazah menutup pintu gerbang pesantren itu, Dewi juga ikut ke sana?" Oh, dengar pertanyaan itu, ingatan aku sama si Karin langsung tertuju ke malam yang hawanya aneh kali itulah Nadia. Malam yang entah kenapa terasa sepi dan menyeramkan pada lagi acara sehuha itu kan. Langsung kami jawab, iya betul Ustadz, Dewi ikut bersama kami menutup pintu gerbang. Oke, baik, sebentar. Apakah pada saat itu Dewi sedang dalam kondisi, mohon maaf, datang bulan? Iya Ustadz, iya, Dewi sedang haid. Nah, dengar jawaban Arun sama Karin, Ustadz Harun pun langsung bilang, ya Allah, pantas sajalah Dewi jadi seperti ini. Kalian tahu tidak kenapa malam itu kami meminta untuk menutup gedung pesantren? Enggak Ustadz, enggak tahu. Jadi anak-anakku, nah ini Wak, malam itu adalah malamnya para penganut ilmu hitam mengirim bencana. Malam di mana para penganut ilmu hitam ngirim-ngirim bencana ke orang-orang random. Dan sebenarnya malam itu kami juga sudah mengunci gerbang pesantren dan juga sudah memagari area pondok dengan doa-doa. Nah, tapi entah kenapa pintu gerbang pada saat itu tiba-tiba terbuka lagi. Benar-benar kebuka lagi Wak ya. Bukan pintu gerbang setan, pintu gerbang pesantren itu udah dikunci, terbuka lagi. Ustadz nggak tahu siapa yang membuka pintu itu. Itulah kenapa kami meminta kalian untuk menutupnya kembali. Tapi sayangnya kita sudah terlambat. Belum sempat pintu itu tertutup, jin-jin yang dikirim sama penganut ilmu hitam itu sudah terlanjur sampai di sini. Dan ketika mereka melihat Dewi yang mengunci pintu, Dewi pun lagi haid, di sanalah Dewi pun langsung diincar sama mereka. Dan kejadian-kejadian aneh di pondok beberapa waktu terakhir ini adalah ulah mereka itu, Nak. Kata Ustadz Harun, ulah dari si penganut ilmu hitam ngirim random bencana ke orang-orang. Astagfirullahalazim. Dan by the way, aku juga pernah loh dapat informasi ini dari seseorang yang punya teman orang Aceh. Katanya nih hal semacam ini juga memang sering terjadi di sana. Konon katanya ada tuh di sana macam malam khusus gitu, di mana para penganut ilmu hitam ini sengaja dibuang-buangnya bencana tuh. Bencana tuh apa ya, gangguan ekstrim kayak gini. Nah, ada yang bilang kalau hal itu mereka lakukan supaya apa? Supaya nantinya orang-orang yang tidak sengaja terkena bencana ini datang nemuin mereka buat berobat gitu. Jadi yang nyebar-nyebarnya mungkin yang kayak yang berilmu-ilmu kayak gitulah, nanti sakit orang-orang ini kan berobatnya ke mereka-mereka juga kayak gitu Wak. Itu kata kawan aku nih ya, emang gitu Kak. Kalau mungkin ada di antara kalian Wak Aceh yang punya cerita yang serupa atau mungkin kalian juga pernah mendengar hal ini, boleh komen di kolom komentar di bawah Wak ya. Mungkin ini bakal relate dengan apa yang terjadi sama Dewi. Nah, lanjut lagi nih Wak. Jadi setelah mengetahui apa yang terjadi, Ustadz Harun pun meminta mereka untuk tidak keluar asrama di atas jam 12 malam. Mereka semua diminta untuk tetap di dalam kamar selagi ustadz-ustadz dan juga pimpinan pesantren berunding nih mencari solusi dari masalah ini. Dan setelah beberapa hari sejak kejadian itu, mereka akhirnya mendapatkan kabar tentang kondisi Dewi. Katanya Dewi ini ternyata sampai perlu dioperasi berkali-kali karena luka di dalam tubuhnya lumayan parah Wak. Dan setelah operasi itu selesai, secara mengejutkan orang tuanya Dewi pun memutuskan untuk mengeluarkan Dewi dari pesantren. Dewi dibawa pulang untuk dirawat di rumah saja. Dan sejak saat itu Nadia, sampai hari ini aku udah nggak pernah lagi dengar kabar tentang Dewi. Entah di mana Dewi sekarang, aku nggak tahu Nadia, karena aku juga udah nggak pernah lagi jumpa sama dia. Ya Allah Dewi, semoga dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Atau di sini mungkin Dewi nonton, kabarinlah kami Dewi ya. Atau kalau kau nggak mau ngabarin kami, kabarinlah Arum sama Karin. Kita semua berharap semoga kamu baik-baik aja. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi itu tadi kisah dari Arum pada saat dia mondok di salah satu pondok pesantren yang ada di sana. Arum bilang Wak, setelah kejadian itu ada banyak kali santri yang memilih keluar dari pondok. Nah, mereka trauma, mereka takut hal serupa itu bakal terjadi lagi. Dan akulah juga salah satunya Nadia. Aku juga memilih keluar dari pondok pesantren tuh. Tapi meskipun sudah keluar dari pondok ini Wak, Arum masih mengingat dengan jelas sekali semua kejadian menyeramkan itu. Dan juga terlepas dari semua teror-teror yang mencekam itu, yang paling membuat Arum sedih adalah ya tadilah keberadaan Dewi yang sampai hari ini tidak dia ketahui. Aku nggak tahu gimana kondisi Dewi sejak kejadian itu Wak. Apakah udah sembuh total atau belum. Tapi Arum betul-betul berharap semoga kelak dia bisa bertemu lagi dengan Dewi. Kita doakanlah sama-sama Wak ya, amin. Dan juga sebelum videonya aku tutup, aku mau minta tolong ke kalian untuk sejenak mendoakan Dewi juga. Semoga Dewi betul-betul sudah pulih, sudah sehat, dan sudah dalam keadaan yang baik-baik saja. Begitu pula dengan Arum beserta keluarganya, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak
yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya.